Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk bukanlah tentang inti kisah karamnya sebuah kapal mewah layaknya film Hollywood atau Titanic. Di balik tenggelamnya kapal ini terkisah perjalanan cinta yang penuh cobaan, mahaberantara dua insan, Zainuddin dan Hayati. Tema cerita mengambil setting tahun 1930-an pada masa kolonial Belanda dalam tempat yang berbeda, Makassar, Minangkabau, Batavia, dan Surabaya. Kisah ini seperti lagu Isabella, tema ngelawas tahun 1980-an. Sebuah kisah cinta antara dua dunia yang berbeda, yang dipisahkan karena perbedaan adat dan budaya. Zainuddin adalah seorang anak dari campuran ayah Minang dan ibu Bugis, dan dibesarkan di Makassar. Setelah remaja, ia kembali ke tanah leluhur ayahnya di Batipu, Minangkabau untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat ayahnya itu. Namun sampai di sana ia tidak dapat diterima dengan penuh oleh warga sekitar karena keadaannya yang tidak murni Minang. Begitu kuatnya adat yang harus diyunjung. Pada saat sedang berjalan bersama kerabatnya, ada pedati yang melintas di jalan itu. Di dalamnya ada Hayati, sang bunga desa, yang kecantikannya tidak kalah dengan keindahan alam Minangkabau. Papasan kedua pandang mata tidak dapat dihindarkan. Sebagai seorang lelaki normal, Zainuddin mengagumi kecantikan Hayati. Ia mengalami apa yang disebut orang cinta pada pandangan pertama. Kekaguman Zainuddin itu membuatnya ia ingin mengenal lebih dalam Hayati. Kesempatan memperoleh momentumnya ketika pada malam hari keduanya sama-sama berteduh di sebuah warung karena kehujanan. Zainuddin pun menawarkan payungnya untuk dipakai Hayati agar ia dapat pulang ke rumah. Dari situlah perkenalan berlanjut. Komunikasi keduanya melalui balas-membalas surat. Kemampuan menulis Zainuddin dalam merangkai kata membuat Hayati pun jatuh hati padanya. Sumpah yang berat. Hubungan kasih antara Zainuddin dan Hayati rupanya terhalang tembok yang sangat tebal. Hayati adalah dari keluarga terpandang di Batipu. Mamaknya pun adalah tetua adat. Sedangkan Zainuddin hanyalah orang asing yang datang di kampung halaman ayahnya itu. Tidak berharta pula. Mamak Hayati berpandangan bahwa kisah kasih keduanya tidak boleh berlanjut apalagi sampai menuju pernikahan. Pendek kata, Zainuddin tidak pantas bagi Hayati. Upaya memisahkan adalah dengan mengusir Zainuddin dari Batipu. Caranya cukup halus dengan menyarankan Zainuddin agar dapat belajar ilmu di kota yang tepat, yaitu di Padang Panjang. Dengan berat hati Zainuddin menerima usiran itu. Sebelum Zainuddin pergi, mereka berdua bertemu sebagai salam perpisahan. Zainuddin menyatakan sangat berat untuk berpisah dengan Hayati. Namun hatinya menjadi tegar ketika Hayati menyatakan sumpahnya bahwa Zainuddin adalah lelaki yang pantas menjadi pendampingnya kelak. Hayati pun siap menanti kapanpun Zainuddin akan hadir untuk menjemputnya. Sebelum mereka berpisah, Hayati memberikan kerudungnya sebagai tanda dan azimat cinta dirinya kepada Zainuddin. Mereka pun berjanji untuk saling berkirim surat. Hubungan pun dapat berlanjut melalui LDR atau hubungan jarak jauh. Sumpah yang teringkari. Adanya orang ketiga adalah cobaan terbesar dalam hubungan dua orang yang memadu kasih. Pada suatu ketika Hayati liburan ke Padang Panjang, kota Zainuddin juga tinggal. Sekaligus untuk menemui pujaan hatinya itu, Hayati menginap di rumahnya sahabat Khatijah, anak dari keluarga Minang yang terpandang, keturunan bangsawan dan kaya pula. Tanpa disangka Hayati bertemu dengan Aziz, kakak Khadijah, seorang pemuda mapan, modern yang bekerja di Padang. Melihat kecantikan Hayati membuat Aziz jatuh hati. Selama liburan, Aziz turut menemani termasuk saat mengunjungi arena pacuan kuda. Di tempat itulah Hayati bertemu Zainuddin. Alih-alih dapat melepas rindu untuk saling bercakap pun tidak sempat, hanya bisa berpandang mata sebab harus menyesuaikan acara.
Akhirnya keluarga Aziz pun jadi melamar Hayati. Tidak kalah pula dengan Zainuddin melakukan langkah yang sama. Karena adat yang cukup kuat, maka semua keputusan ditentukan oleh mamaknya itu. Pilihan jelas kepada Aziz yang dipandang sederajat dengan keluarganya. Hayati pun dengan terpaksa menerima keputusan mamaknya itu. Walaupun hidup bagi makan hati berulang jantung, sudah pasti hati Zainuddin hancur lebur. Ia merasa diingkari oleh Hayati. Sumpah yang pernah diucapkannya dulu menguap begitu saja. Cinta membuat gila. Melalui surat kepada Hayati, Zainuddin melayangkan protes. Mengapa Hayati begitu tega berbuat seperti itu? Zainuddin menyatakan bahwa ini adalah pernikahan kecantikan dan kemewahan. Menurutnya, Hayati lebih mementingkan harta daripada cinta kepadanya. Jawaban Hayati juga tidak kalah menyakitkan hati. Ia menyatakan bahwa ini adalah pilihan hatinya untuk menyerahkan kepada Zainuddin untuk melupakan dirinya dan semua kisah indah yang pernah mereka alami. Rupanya Zainuddin tidak bisa menerima kenyataan seperti ini. Sang kekasih meninggalkannya dan menikah dengan lelaki lain. Cinta yang begitu besar tidak menempati harapan yang semestinya. Cinta memang sulit ditebak kemana muaranya, seperti tembang manis Adele. Dan posisi Zainuddin pada keadaan yang tidak mengenakan. Cinta yang membuat luka di hati. Begitu beratnya akibat beban cinta yang ditanggung itu membuat Zainuddin kehilangan arah dan membuatnya hampir gila. Orang di hadapannya dianggap Hayati sambil memuja kekasihnya yang meninggalkannya itu. Ia pun tak mau makan dan berdiam diri di kamar. Keadaan ini membuat para kerabatnya prihatin. Pelipur lara. Zainuddin mempunyai sahabat bernama Muluk, anak kerabat tempat rumah yang didiami selama di Padang Panjang. Muluk adalah pemuda bandel yang tidak patuh kepada orang tua dan hobi berjudi. Namun demikian, ia masih peduli dengan Zainuddin. Bahkan kata-katanya mampu meluluhkan hati Zainuddin. Muluk berkata kepada Zainuddin bahwa dirinya adalah orang bodoh yang tidak banyak pengetahuan. Muluk sangat menyayangkan mengapa pemuda yang pandai dalam berilmu tinggi dapat hancur hidupnya gara-gara seorang perempuan. Ia menyatakan bahwa Zainuddin tak pantas meratapi hidup seperti ini. Muluk memotivasi Zainuddin agar membangun kepandaian dan bakat menulisnya untuk menjadi orang besar. Dengan demikian akan berada di atas, maka suatu saat semua orang akan memandangnya, termasuk juga dengan Hayati. Zainuddin membenarkan kata Muluk. Ia tidak harus larut dalam kepedihan untuk mengobati luka hati yang begitu parah. Ia ingin melupakan Hayati agar tidak teringat dengan semua kenangan. Zainuddin pergi merantau ke Batavia dan turut ditemani Muluk sang sahabatnya. Rupanya bakat menulis Zainuddin memperoleh tempat yang cocok. Tempat ia bekerja karyanya diterbitkan dalam surat kabar. Dalam sebuah cerita tersambung, karyanya mendapat antusias masyarakat dan akhirnya diterbitkan dalam sebuah novel terusir. Novel ini juga mendapat sambutan luas, maka membuat karir Zainuddin menanjak dan ia dipercaya menangani perusahaan yang ada di Surabaya. Surabaya Pertempuran Hati. Di Surabaya karir Zainuddin makin cemerlang. Ia bertambah tenar yang membuat ia terpandang dan kaya raya. Dan di saat yang sama Aziz juga memperoleh kenaikan pangkat dan ditempatkan di Surabaya. Suatu saat kayaknya terusir diangkat di panggung opera. Aziz dan Hayati turut menontonnya. Opera berlangsung sukses dan setelah itu Zainuddin mengadakan pesta di rumah besarnya. Aziz dan Hayati turut hadir dalam acara itu. Pertemuan antara Zainuddin dan Hayati juga tidak terhindarkan. Sebagai orang tenar, Zainuddin bersikap selayaknya orang besar. Ia menjamu Aziz dan Hayati dengan hormat, walaupun sebelumnya pernah menyakiti hatinya. Cinta yang pernah berlangsung terpecah kembali, namun keduanya dapat menahan diri. Lama di Surabaya ini, keadaan Zainuddin sangat mapan, tetapi tidak bagi Aziz.
Ia dipecat dari kantornya dan banyak hutang akibat kalah judi. Rupanya ia hanya jago kandang. Di Surabaya hidupnya benar-benar hancur dalam kondisi terpuruk. Aziz dan Hayati dapat tertolong. Mereka berdua diizinkan Zainuddin untuk menempati rumahnya. Kesempatan yang terbuang. Kebaikan hati Zainuddin membuat Aziz malu. Ia pun mengetahui bahwa Hayati masih mencintai Zainuddin. Akhirnya Aziz pamit dari rumah untuk mencari pekerjaan. Pada mulanya Zainuddin tidak mengizinkannya. Karena sudah tekad bulat Aziz, maka ia mempersilahkannya. Aziz menitipkan Hayati pada Zainuddin untuk tetap tinggal di rumahnya. Beberapa lama kepergian Aziz, tiba-tiba mengirimkan dua surat buat Hayati dan Zainuddin. Buat Hayati diberikan surat talak dan ia hendak menceraikannya agar menjadi orang yang bebas. Dan setelah itu mempersilahkan Hayati untuk menentukan pilihannya. Dan surat untuk Zainuddin mempersilahkan agar untuk memiliki Hayati. Aziz menganggap Zainuddin lah yang pantas untuk Hayati. Sebagai suami pun ia tak pantas, sebab kerap kali berbuat kasar dan menyakiti istrinya. Kesempatan untuk bersatu antara Hayati dan Zainuddin semakin besar ketika ada kabar bahwa Aziz mati bunuh diri. Rupanya kesempatan itu terbuang begitu saja. Hayati menyatakan masih cinta padanya yang selama ini terus dipendamnya, namun tidak bagi Zainuddin. Ia tidak begitu saja menerima cinta Hayati yang sudah di depan mata. Ia masih teringat akan sikap Hayati yang pernah menyakiti hatinya. Dan Zainuddin menyarankan kepada Hayati agar pulang ke kampung halamannya di Minang, tempat adat yang telah membelenggu cintanya. Zainuddin tetap pada pendiriannya bahwa ia tetap teguh pada janjinya untuk melupakan Hayati. Sebab ini pula yang pernah dimintakan Hayati kepadanya ketika menerima Aziz. Kepulangan Hayati sudah dipersiapkan Zainuddin dengan naik kapal mewah milik Belanda Van der Wijk dari pelabuhan Tanjung Perak. Hayati pun pasrah dan menuruti kemauan Zainuddin. Ia pun menitipkan surat kepada Muluk buat Zainuddin ketika akan naik kapal. Dari surat itu akhirnya Zainuddin sadar bahwa dugaan terhadap Hayati salah. Hayati masih begitu mencintainya, dan sebenarnya ia pun masih mencintai Hayati. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan Hayati dipajang di ruang kerja di rumahnya. Menyadari kesalahannya, Zainuddin berniat menyusul Hayati dan membawanya kembali ke Surabaya untuk tinggal bersamanya. Seandainya saja usaha Zainuddin menemui kabar yang tidak mengenakan dan tidak disangka, kapal Van der Wijk tenggelam. Ia bersama Muluk segera menuju rumah sakit untuk mencari Hayati. Akhirnya ia menemukan Hayati, namun sudah pada kondisi parah. Paru-parunya kebanyakan kemasukan air. Dalam menemui ajal, Hayati menyatakan bahwa hatinya selalu pada Zainuddin. Betapa hancur hati Zainuddin melihat kekasihnya itu. Ia pun memohon agar Hayati tidak meninggalkannya. Rupanya kematian sudah diambang batas. Hayati meminta kepada Zainuddin agar membimbingnya membacakan 2 kalimat suci. Akhirnya Hayati meninggal dengan tenang, dengan mengetahui bahwa Zainuddin pun masih mencintainya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Seandainya Zainuddin tidak menyuruhnya kembali ke kampung halamannya, tentu tidak menjadi korban kapal Van der Wijk itu. Dengan demikian bukankah dapat hidup bersama dengan kekasihnya seperti yang diharapkannya dahulu. Kematian Hayati sempat mengguncang hati Zainuddin. Sudah beberapa kali ia harus jatuh karena perasaan cinta kepada Hayati. Rasa cinta yang begitu mendalam membuatnya mampu bangkit lagi dari keterpurukan. Apapun keadaan yang akan terjadi, inilah pesan moral yang dibangun dalam cerita ini. Zainuddin telah menemukan bahwa hatinya bertemu dengan Hayati. Seperti kata Khalil Gibran, hati yang bisa diajak untuk bersama-sama mereguk madu kehidupan dan menikmati kedamaian, sekaligus melupakan penderitaan hidup. Bagi Zainuddin, Hayati tidak mati dan ia menghidupkannya kembali melalui novel dalam sebuah kisah
yang diberi judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.